Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Dalam podcast kali ini saya ingin mengangkat tentang karakter. Sering kita dengar ada karakter building, ada membangun karakter anak dari kecil, membangun karakter di lingkungan, di organisasi, di sekolah, di lingkungan kerja, dan lain-lain. Bahkan di negara kita ini. Jadi kadang ada pertanyaan, Indonesia sekarang, bagaimana dengan Indonesia sekarang dan Indonesia tempo hari? Karakter kita di mana? Nah, ini permasalahan barangkali. Sahabat Ikhwanul, ada seorang Amerika, Billy Graham, 1918, itu beliau punya quote atau kalimat bijak yang sampai sekarang sebenarnya masih sering saya pakai, masih sering saya gunakan, baik di lingkungan kerja, di organisasi, dan lain-lain. Dia bilang, when wealth is lost, it's nothing lost. When health is lost, something is lost. But when your character is lost, all is lost. Nah, ini apabila harta Anda hilang, itu bukan kehilangan. Dan apabila ketika kesehatan Anda yang hilang, itu baru hilang sebagian. Tapi apabila karakter Anda yang hilang, maka hilang musnahlah segala-galanya. Jadi demikian pentingnya karakter. Kalau harta hilang mungkin hanya pindah tempat, mungkin Anda kurang berzakat, sehingga kadang-kadang diambil Tuhan dulu atau pindah ke yang lain. Tapi yang namanya harta masih bisa kita cari. Dan ketika kesehatan kita yang hilang, itu baru setengah yang hilang. Karena dunia sudah hampir kiamat biasanya itu. Hidung aja kesumbat satu, waduh, udah kemana-mana nyari obat. Apalagi kalau batuk dikit ya. Kalau sekarang apalagi nih, tahu-tahu dibilang COVID lagi gitu. Tapi kalau karakter Anda yang hilang, maka dengan diri Anda sendiri itu yang hilang. Contoh misalnya, kita lihat presiden kita sejak zaman dulu gitu. Soekarno, kita lihat Soekarno orangnya tegas, keras, seorang orator ulung. Kita bayangkan kalau Soekarno presiden yang pertama kita itu berubah menjadi mencela-mencele, ngomong ke sana ke sini nggak jelas. Kira-kira orang akan bilang, oh itu bukan Soekarno. Begitu juga dengan Soeharto, terlepas dari plus minusnya, saya hanya melihat dari sisi karakter diri, karakter pemimpin kita. Soeharto tampil begitu percaya diri, begitu berwibawa, menguasai angka-angka, data semua dia lahap habis sampai jumlah dan kondisi saat itu selalu kita lihat di TV-TV zaman itu. Kemudian di belakang itu beliau punya karakter juga yang sangat kuat, mampu mengorganisir, mampu sehingga kita waktu itu memang ikut saja apa dia bilang. Nah, ini karakter Soeharto. Begitu juga barangkali SBY, termasuk Gus Dur. Walaupun Gus Dur kita lihat ada kekurangan dari segi fisik, tapi seorang Gus Dur hampir dunia mengakui bagaimana seorang Gus Dur. Karakter Gus Dur itu tampil tenang, nyeleneh sambil bercanda, tapi penuh daging semua istilahnya, berisi gitu. Kemudian nah ini lagi-lagi saya tarik ke arsitektur karena saya seorang sarjana arsitektur, saya arsitek. Ada namanya F. Silaban. Itu F. Silaban boleh dikatakan kiai atau empu dibilang arsitektur khususnya di Indonesia, bahkan dunia, karena desain-desain beliau sudah keluar ke mancanegara. Sempat belajar, kemudian hidup di Jerman, bekerja di sana, akhirnya ditarik kembali oleh Soekarno, dan beliau salah satu arsitek ternama, legend di Indonesia, dan beliau adalah arsitek pemenang sayembara hampir seluruh bangunan-bangunan monumental yang ada di Jakarta khususnya. Jadi hebatnya zaman Soekarno dulu, bangunan itu tidak ditenderkan atau tidak main tunjuk langsung. Oh ini bagus, ini si arsiteknya bagus, tunjuk aja sih enggak. Selalu disayembarakan. Antara lain seperti Monas, itu Silaban bersama-sama dengan Soekarno akhirnya memenangkan sayembara, lalu diperbaiki bersama dengan tim, itu sah-sah saja. Dan yang paling monumental itu adalah Istiqlal, termasuk BI, BNI, pokoknya gedung-gedung monumental pada zaman itu. Nah kalau kita lihat karakter desain bangunan dari seorang F. Silaban itu memang dari jauh saja, tidak perlu disampaikan, kita sudah tahu ini kayaknya arsiteknya Silaban. Beliau sangat kuat dengan bangunan tropis. Jadi bangunan-bangunan tropis
bangunan-bangunan yang mengandalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Sehingga memang bangunan-bangunan beliau itu hampir tidak ada yang didesain harus menggunakan AC, air conditioning. Jadi bisa dengan pencahayaan dan penghawaan alami. Dari sisi lain, sahabat Ikhwanul, terkait dengan karakter ini, kalau kita lihat juga ulama kita misalnya, ada UAS, Ustadz Abdul Somad. Kita bisa lihatlah, kalau UAS yang tampil lagi berbicara, pasti ramai karena dia menggabungkan antara kapasitas ilmunya tentang agama, apakah itu hadis, Quran, sejarah Islam, sejarah sesuatu, semua dia buka. Dan setiap dia menyatakan sesuatu selalu didasari dengan dasar-dasar, dengan dalil-dalil hukum agama yang jelas. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal bercanda. Bahkan orang sebagian tidak senang karena terlampau banyak guyonnya. Kalau menurut saya itu style, itulah karakter. Dengan Zainuddin MZ misalnya zaman dulu, kiai sejuta umat itu. Nah itu juga begitu. Jadi Zainuddin MZ ketika berbicara selalu dengan guyon. Tapi lebih berat dibanding Ustadz Abdul Somad, itu yang namanya karakter. Ustadz Adi Hidayat, Basal Ahmad dan lain-lain, semua punya karakter, semua punya cara sendiri, semua punya gaya, punya style, bagaimana menarik orang, tapi menyampaikan pesan yang disampaikan, orang paham dan orang bisa jadi tertarik. Lagi-lagi saya coba tarik ke falsafah atau filsafat di Minangkabau. Di Minangkabau itu orang Padang bilang ada istilah baling-baling ateh buki. Jadi ada baling-baling di atas bukit. Maka baling-baling di atas bukit ini pasti selalu mengikuti arah angin. Kalau pas angin kuat dari timur, dia mutar ke timur. Angin dari barat, dia mutar ke barat. Nah ini tipe-tipe orang yang tidak punya karakter. Karena selalu tergoda, selalu terlena dengan kekinian atau pada saat itu yang kejadiannya apa. Hari ini dia kuning, besok dia bisa hijau, besoknya lagi bisa merah, besoknya lagi bisa balik ke kuning. Saya nggak ngomong warna tentang partai loh ya, ini sekedar gambarannya saja. Kira-kira manusia yang seperti ini banyak. Sahabat Ikhwanul, lagi-lagi kalau di Minangkabau itu ada pepatah lama, ada istilah lama terkait dengan pemimpin atau katakanlah karakter di Minangkabau. Kalau kita lihat, hampir tidak ada atau boleh dikatakan memang tidak ada pada bangunan arsitektur tradisional Minangkabau itu garis yang horizontal, lurus horizontal atau yang vertikal, itu tidak ada. Hampir seluruh garis bangunan tradisional Minangkabau itu selalu miring keluar. Kalau kita perhatikan jendela pun itu tidak ada yang 50 kali 100 tuh nggak ada. Selalu di atasnya 52 misalnya, makin ke bawah makin kecil dan semua berpotongan nanti di pusat bumi, itu istilahnya gitu. Kemudian garis-garis yang horizontal, sebenarnya mata kita melihat horizontal, tapi kalau sebenarnya tidak ada. Jadi garis-garis pada arsitektur tradisional Minangkabau selalu melengkung ke atas atau dia melengkung ke bawah. Nah itu dia. Dalam arsitektur Minangkabau, dalam budaya Minangkabau, kondisi yang seperti ini barangkali karena memang orang Minang selalu belajar dengan alam. Alam takambang jadi guru. Sahabat Ikhwanul, akhir-akhir ini sering kita dengar ada istilah politik identitas. Kalau boleh saya samakan atau identikkan karakter dengan identitas, lalu tidak boleh berpolitik identitas. Nah ini memang kadang-kadang jadi bingung sendiri nih. Dari satu sisi kita harus menjaga karakter, kita harus berpolitik, karakter politik kita adalah demikian. Tapi dari sisi lain kita tidak boleh berkarakter dalam politik atau beridentitas dalam politik atau menggunakan politik identitas. Lalu kita disuruh apa nih? Kita disuruh harus bagaimana? Kita harus tampil bagaimana kalau memang harus meninggalkan identitas kita? Apakah identitas kita agama atau identitas kita budaya gitu? Nah salahnya selalu hal yang seperti ini dipilah-pilah. Ketika kita tampil dalam acara 17 Agustus atau acara resmi lainnya misalnya, atau dalam acara-acara politik, kalau pakai destar boleh, kalau pakai blangkon boleh,
Tapi kenapa ketika kita ngomong yang terkait agama, oh itu politik identitas, itu tidak boleh. Nah, saya pribadi tidak setuju dengan kalimat ini. Silahkan tampilkan identitas Anda, jaga itu martabat, jaga identitas, jaga itu karakter. Karena begitu karakter itu hilang, maka diri Anda itu sudah nggak ada sama sekali, sudah hilang. Sahabat Ikhwanul yang saya hormati, barangkali pada sesi ini menjaga karakter diri ini memang menjadi barang mahal. Apapun profesi Anda, jagalah, pertahankanlah, karena memang karakter itulah nilai atau harga kita sebagai manusia ini adanya justru di karakter itu. Begitu juga dengan profesi kita masing-masing, kita harus bertahan dengan etika, kita bertahan dengan norma-norma yang ada, karena itu memang lagi-lagi merupakan karakter kita. Saya rasa barangkali demikian. Sahabat Ikhwanul, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.